ruang kelas adalah panggung. Nah, itu emang Mas Dadang pernah mengalami sendiri semenyenangkan itu mengajar di kelas 1? Sampai sekarang, Mas. Oh ya. Itu ya, semenyenangkan itu. Oh iya iya. Sampai dari segi busana atau apa itu saya pikirkan sampai hal yang terkecil. Wah, sangat detail berarti ya? Iya. Karena saya merasakan hal ini itu ketika saya waktu itu praktek ngajar itu ya, mungkin Ya. PPL istilah di S1-nya itu mata kuliahnya PPL. Nah itu saya kok merasakan, wah ini anak-anak ini sebenarnya tertarik dengan mata pelajaran seni budaya, terutama seni musik. Kemudian saya pikir ini kok kalau pengajarnya kurang menarik juga, kurang enak dipandang, kok sepertinya kurang seimbang gitu ya sama daya tarik mereka terhadap mata pelajarannya, Mas. Nah, sampai Minatnya ya sekarang, jadi kurang ya. sampai saya ngajar di ini salah satu universitas di Serang ini, Banten, saya juga masih sampai sekarang kayak gitu. Ya, soalnya menarik banget kalau sampai detail diperhatikan ya. Ya, sampai deg-degannya ya masih, Mas. Sampai mengajar deg-degan, saya manggung tenang. Iya, begitu. Nah, sekarang kalau virtual gini panggungnya di sebelah mana, Mas? Wah, ini background saya jadikan panggung. Wah iya. Tetap deg-degannya tetap sama, Mas, kalau virtual? Sama, apalagi tadi problem itu loh, teknis. Rotok kemerikan barang ini mau batuk ini. Oh, ini. Alhamdulillah terselamatkan ini. Terselamatkan. Ya, Mas. Ini sebenarnya kan kayak kronologinya Mas Dadang ya, dari muda sampai dari kecil lah sampai umur yang sekarang ini ya. Kalau untuk keseluruhannya Mas gini, mengapa pengalaman ini tuh harus dituliskan, Mas? Kalau Mas Dadang sendiri ininya gimana? Niatnya atau gimana? Ini sebenarnya niat saya ini saya jadikan sebagai arsip mungkin ya, Mas. Arsip hidup saya dalam berkehidupan di musik. Tidak kurang tidak lebih itu sih, Mas. Ya walaupun arsip ya. Arsip perjalanan hidup atau gimana? Ya perjalanan hidup di musik gitu, Mas. Tapi ini sebenarnya juga ingin saya kembangkan lagi nanti mungkin di tulisan berikutnya dengan gaya tulisan mungkin yang agak berbeda lagi supaya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi perjalanan hidup yang saya itu, Mas. Ya, saya juga soalnya kan sudah membacanya sampai selesai dan Mas Dadang ini cukup peka ya menangkap tren juga ya, tren yang lagi populer terus apa. Nah, sebenarnya untuk menangkap tren itu sangat ini enggak sih Mas? Ada hubungannya enggak sih sama nanti buat bahan mengajarnya biar bisa masuk ke algoritmanya mahasiswa atau gimana? Oh, tentu, Mas. Ada. Makanya saya sampai sekarang itu selalu update apapun ya. Apalagi saya sekarang ya bergabung di Perpromi, akhirnya banyak mengetahui musik-musik baru yang baru, mental dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga tidak ketinggalan dengan mahasiswa yang mereka mungkin pengetahuan musiknya jauh lebih cepat dari saya. Nah, jadi makanya saya selalu update ada event apa, acara apa yang berbau musik, saya kalau pas senggang saya selalu ikut untuk sambil belajar sambil jalan. Oke. Sepertinya kita jeda dulu ke Mas Eri ya. Mas Eri masih stay tune? Masih. Mas Dadang mending ya kalau ada PDF yang bisa di-share, saya kira perlu untuk menggambarkan supaya teman-teman juga bisa melihat secara konkret ya, meskipun soft file. Jadi saya kira daftar isinya bisa di-share. Ya ini covernya juga cover yang kedua ini. Daftar isi saya kira menarik banget. Jadi ini bisa lebih full enggak ya Pak? Memang semoga teman-teman terlihat juga.
Jelaskan atau perbesar lagi? Ya, Nah. cukup. Nah, Nah, ini kan oke, Nyong, Mas Andri lanjut aja. jadi kan dari bagian satu tuh udah mengenal musik sejak dini. Itu kan sangatlah ini ya empiris ya pengalamannya ya. Nah, menceritakan itu terus menjadi bagian dari komunitas grunge itu yang tadi kita bahas tadi. Terus menilik punk hari ini dan punk akademik juga tadi udah saya tanyakan. Straight Edge pernah ada itu yang kayak sifatnya seorang personal menggeluti suatu skena metal tapi dia bersih dari pengaruh-pengaruh tren-tren yang negatif gitu. Negatif, betul. Terus selera musik tadi belum dibahas yang selera musik. Iya. Meyakinkan diri pada musik tadi udah. Terus menjadi pendidik musik yang sekarang pengalamannya Mas Dadang gimana di kelas itu tadi ya. Dosen dan mahasiswa hubungannya gimana, terus nah ini menggeluti komposisi musik ini ada juga nih. Belum dibahas juga tadi. Jadi Mas Dadang ini unik. Dia juga berkenalan dengan rilisan fisik ya. Iya, jualan juga sampai sekarang. Jualan rilisan fisik. Ya. Terus sama semangatnya sama saya itu, suka ngoleksi kaset lawas. Iya. Nah, itu vinil gitu. Vinil dan sebagainya. Kalau saya kaset Mas, kaset pita. Wah, ini barter ini Mas. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bahwa Mas Dadang juga peka dengan tren, yaitu berada di era streaming. Dia menulis tentang kategori-kategori pendengar di Spotify kayaknya, Mas. Oh iya. Nanti mungkin bisa di teaser sedikit Mas, gimana sekarang keadaannya? Yang mana? Yang berada di era streaming itu. Oh iya. Pendengar Spotify gimana? Ini sebenarnya keresahan saya. Keresahan saya ketika di masa sekarang ini ya, sudah para produksi musik ranahnya sekarang sudah ke digitalisasi semua. Tapi terus yang jelek itu apa ya, algoritma di Spotify itu. Jadi macam kita ketika mendengarkan, ya sebenarnya bukan di Spotify saja ya, mungkin di YouTube juga, ketika kita mendengarkan satu lagu tentang apa, itu nanti langsung ke bawahnya itu hampir seluruhnya sama. Jadi algoritmanya menjadi kita apa ya, menciutkan selera musik kita untuk menciutkan kita untuk mengenal musik-musik yang lain. Tapi kecuali kalau kita memang punya kemauan untuk mencari ya, untuk mencari atau mengenal musik-musik yang lain tersebut. Kalau pengalaman saya pribadi, biasanya kalau musik streaming saya kadang melihatnya kadang agak aneh juga ketika melihat artwork album itu, gambar albumnya itu bagus ya. Mungkin karena saya agak seneng artwork yang rada-rada ekstrim, itu pasti kadang ini band apa nih, saya cek, nanti muncul lagi band-band baru yang sejenis kayak gitu. Nah ini saya golongkan apa istilah-istilahnya itu, ada istilah-istilahnya, saya lupa soalnya istilah-istilahnya. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman di rilisan fisik ya, karena di situ kita akan lebih mengetahui di balik layar dari karya itu, musik itu. Kalau kita mendengarkan di digital kan mungkin tidak terlalu detail ya. Nah, ini kalau misalkan band-band baru itu gitarnya siapa, ini vokalisnya siapa, terus musik directornya siapa, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di rilisan fisik, kita akan lebih lengkap melihat personal yang ada di balik layar musik itu. Itu yang ini menjadi keresahan saya. Kenapa? Ayolah kita
kembali lagi ke rilisan fisik, entah kaset, entah piringan hitam. Toh sekarang juga piringan hitam, band-band baru juga sekarang banyak yang merilis kembali ke piringan hitam. Kemudian turntable-nya juga sekarang banyak yang produksi ulang, kemudian tape-tape yang dulunya memang kita hanya bisa menemukannya di loakan, pasar-pasar khas. Sekarang yang baru-baru juga muncul lagi sampai ke Walkman, sampai ke Walkman. Itu begitu Mas. Jadi saya rasanya di situ saya agak menyinggung supaya terutama yang anak muda ini biar ya walaupun untuk ketika di perjalanan memang lebih ringkes ya, lebih simple pakai digital. Di HP ada, nanti misalkan di mobil juga gampang itunya. Berbeda kalau rilisan fisik memang ini lebih ke eksklusivitas sih kalau saya rilisan fisik itu. Jadi saya sebenarnya ini sebenarnya mengajak, tapi seakan-akan dalam tulisan saya ini bukan langsung mengajak, ayo ini kekurangannya ini. Jadi bukan semacam ini. Jadi saya deskripsikan lebih halus supaya tidak terlalu menyinggung. Menanggapi tadi, kayaknya tuh ini ya Mas, generasi sekarang tuh dengerin musik pakai ini ya, kolektif mood gitu ya. Pokoknya lagi moodnya ini apa gitu kan. Terus muncul terus jadinya muncul apa Mas? Muncul istilah ya tadi itu, misalkan kalau di Spotify itu istilahnya lagu musik santai atau musik pantai atau apa Moody. Ya moody istilahnya saya lupa itu. Iya. Jadi kok jadi ya ini Mas, ada ini juga. Jadi kalau anak sekarang mendengarkannya jadi lebih random. Jadi nggak bisa satu gaya musik doang. Bisa banyak banget. Yang penting moodnya itu kan. Iya betul. Ya. Tapi karena randomnya itu kan jadinya tidak spesifik, dia mengerti apa yang dia dengar kan. Makanya ingin mengajak untuk ayolah setiap musik itu dikaji lagi, tahu apanya, tahu yang siapa, ngerekam siapa, terus dia albumnya apa dan sebagainya gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin ini aja ya. Kalau ada yang mau nanggapin atau tanya jawab, nggak apa-apa. Saya buka. Ya ngobrol-ngobrol. Silakan, teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Oh ini ya tulisan saya subjektif sekali. Mungkin diperlukan juga Mas kesubjektifannya itu. Ya mungkin. Monggo silakan kalau ada teman-teman yang mau ikut ngobrol, mau ikut tanya atau menanggapi nggak apa-apa. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Adindaku Dadang. Oh, ya Mas Victor. Selamat malam, Pak. Suaranya kemeresek, Mas. Saya baru mengemudi nih masalahnya. Oh, iya. Wow. Siap, Jatim yang pertama saya mengucapkan tahniah dulu deh sama Adindaku Dadang Septian atas peluncuran bukunya. Saya ucapkan tahniah, sukses dan terus semangat dan gitu. Kemudian yang kedua, saya punya harapan bahwa buku yang bertajuk Mencatat Peristiwa Musik ini dapat menjadi sebuah embrio di mana melalui titik itu dapat terus membumbung tinggi karya-karya yang semakin spektakuler. Nah, itu poin saya itu. Bonus pantun dong. Salam juga ini untuk Art Music Today yang luar biasa.
Kemudian saya juga Terima kasih Mas. Saya ingat filsuf Islam ini. Imam Syafi'i pernah menulis begini, ikatlah ilmu dengan menulis. Ini nampaknya Mas Dadang ini berhasil mengambil ibrah dari Imam Syafi'i tersebut ya. Dia menulis ilmu-ilmu persikan-persikan ilmu musik yang dia lihat, yang dia terap melalui pengamatan positivistik ataupun anti positivistik, sehingga ilmu-ilmu tersebut diikatnya hingga ini rekan-rekan dan saya ini dapat menikmati mutiara-mutiara ilmu yang telah diikat oleh Adinda Dadang. Keren, luar biasa, spektakuler. Jempol 4 untuk Adinda Dadang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, tidak banyak. Terima kasih, sukses selalu untuk Art Music Today dan Adinda Dadang. Gas, 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 gas. Yakin saya sampai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipateni loh, ora dipateni. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Victor. Mantap, mantap, mantap. Ramai sekali Mas. Monggo yang lain. Kita mau lanjut ngobrol lagi kita. Ada Kalau Ibnu nggak ada, Amar. saya mau tanya ke Mas Erin. Ada Ibnu Amar. Aku anu aja, nanti aku membuka dan menutup aja. Oke. Ada Mas Ibnu Amar juga. Mudah-mudahan beliau juga sudah baca. Wis, telat ya bukunya kok. Telat ya bukunya ya. Lagi diwaca cover kayaknya ya, baru baca covernya. Matur nuwun Mas Amar. Ya, selamat malam Mas Dadang. Oh iya Mas. Luar biasa ya. Adik kelas tapi serasa senior yang hebat. Ya, terus terang masalah tulis menulis ini belakang saja memang tidak mudah dalam diri kita. Ya mungkin akulah, kita tidak ya. Diri saya khususnya sebagai seorang musisi, apalagi kita juga berada di ranah akademisi ya Mas Dadang. Ya bro, jadi saya sudah membaca ini luar biasa sekali. Bisa aja nih yuk pengen nyacat tapi yo akeh ngalem yang jelas. Yang jelas orang gampang karena kita kan punya apa ya, budaya oral tradisi kita kan masih sangat kuat ya. Jadi kadang kelemahan bangsa kita, tapi ya tidak serta-merta kelemahan, malah justru menurut saya bisa dikaji menjadi satu kelebihan ya, bahwa memang tradisi lisan atau budaya tutur yang sudah membudaya gitu di negeri kita memang apa ya, menjadi kelebihan dan kekurangan lah kayak gitu. Tapi intinya memang saat ini di era yang apa disruptif, sing berubah-ubah dan Bu iki zaman apa ini kalau negeri kita enggak tahu ya, saya enggak tahu ini di masa apa saat ini. Kalau mungkin di luar yang secara hierarki dari apa susunan apa hierarki musiknya itu jelas, mungkin cetol gitu ya. Jadi sekarang sudah sebut apa posmo atau post realis atau post transcendental realis apa itu, tapi di negara kita sama halnya dengan isu industri 4.0 apa society 5.0 dan lain-lain apa meneh itu di kita mungkin karena kita sebetulnya terputus gitu dengan apa namanya generasi lampau, ada hal yang terputus. Saya sendiri punya pengalaman yang ya samalah seperti Dadang juga ya. Aku undang Mas tok rasane piye. Kok ndak gue malah jadi nek dikaratke ngono iki lho kan pirang karat ngono itu toh. Artinya saya kemarin yang tak baca dari pengalamannya tentang apa namanya nguri-uri atau apa mengkonservasi sebuah budaya ini yang saat ini juga sedang saya alami dan sedang dalam kondisi yang apa ya tidak mudah juga. Artinya
butuh sesuatu yang keberanian ketika kita mau berbalik arah, karena memang faktanya saat ini saya pribadi khususnya di Semarang ini kan gelisah dengan iki ora apa-apa toh, bebas toh bahasnya begini. Ya kan mencatat pembahas bukumu toh, jadi kan karena memang catatanmu itu justru menjadi penting, risetmu itu menjadi penting karena besok kudu balik gitu, kamu harus pulang ke Semarang dan kita perlu bercerita panjang tentang hal itu. Tapi mungkin ini tidak hanya di kita saja, artinya mungkin di sudah semestinya kita sebagai generasi muda lah kudu berani untuk berbalik arah, karena ya oke lah rock-rockan, undergroundan dan lain-lain, tapi seperti halnya di teman-teman kita di Bali, tapi ketika menyentuh instrumen tradisi itu sangat kuat kan seperti itu. Jadi apa ya sebetulnya mungkin nanti ini bisa menjadi satu PR kita, nanti istilahnya serum ataupun apa sih harus disuntikan atau di virus apa yang harus disebarkan gitu, supaya terutama satu PR-nya kan permasalahan oral tradition kita saat ini. Kita kan sudah wis budayanya tradisi lisan, ketambahan terkontaminasi virus istilahnya yang sebetulnya mungkin sudah mengalami kemapanan, sudah pos mapan gitu. Sedangkan kita kan mungkin belum sampai pada tingkat kemapanan itu. Sebagai contoh, cita-cita Bung Karno itu kan tentang penguatan istilahnya peradaban kebudayaan kita yang dulu itu kuat, supaya kuat dulu gitu, artinya kan akhirnya tetap terkalahkan oleh musik-musik yang dari luar itu begitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita kudu mulailah untuk mencatat seperti itu dan menulis untuk semua saja lah. Saya merasa sekali kemarin melihat di Scholar gitu, betapa saat ini kita berada dalam masa kalau kita naik di kampus kan masa Scopus ya tahu. Nah, saya tahu orang saya cuek ya dengan Scopus ataupun masalah literasi itu. Tapi masalah literasi itu, masalah kebiasaan membaca juga sangat penting. Artinya ketika kita melihat sisi positivistik adanya standarisasi tentang literasi itu ya penting juga sih, artinya seperti itu. Jadi monggolah budaya tulis supaya supaya ada artefaknya lah gitu. Jadi nanti kelak itu cucu kita itu kan akan membaca, melihat peninggalan kita dari dari artefak kita kan gitu. Jadi ini kan jelas nanti putune saya bisa membaca, oh ini buku Mbah Dadang yang zaman hidup kan gitu. Betul, oh ya perjalanannya ternyata pengalaman tentang rambut gondrong gitu. Saat ini ya saya sedang gondrong juga lah, ceritanya seperti itu kan. Secara identitas itu kuat gitu. Kemarin saya menjadi istilah itu di Kemdikbud, ada acara mensitasi itu tentang seni budaya itu, masuk ke itu langsung, Bapak yang dari seni budaya ya gitu. Wah, ngerti baik gitu. Kok tahu toh Mbak, ya dilihat dari rambutnya gitu. Ternyata ya orangnya langsung, padahal saya terus ngomong saya dari IPA atau saya dari fisika, itu nampaknya ya hal yang mustahil itu ya menarik juga. Lah mungkin banyak cendekiawan musik yang pakar-pakar. Next saya mau tukang wujud lah sambil menikmati keroncong begitu. Monggo. Terus Mas Amar. Matur suwun Mas Amar. Good job. My bro. Kawan-kawan yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi atau menanggapi, silakan, ini bebas menanggapi atau ngasih saran, nggak apa-apa. Kalau sudah baca bukunya bisa nge-review.
supaya menjadi catatan mungkin tulisan saya berikutnya mungkin. Karena ini juga buku saya yang pertama. Iya, anak pertama, Mas. Anak pertama. Gua nyusuni tahun lebih ya, Mas. Oh iya, ini pembentukannya pirang tahun, Mas? 1 tahun setengah, Mas. Itu tuh yang agak susah itu ngelawan males itu loh. Oh. Ya, setuju. Lawan terbesar kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Ah, gue. Mas Eri yang resepnya itu. Iya, saya selalu banyak belajar dari Mas Eri. Mas Eri karep kogong terakhir nu. Kok kemencet meneh. Kok tiwas kepencet meneh mengakhiri meeting ini gitu. Tadi tiba-tiba ono setan lewat terus sinyalnya dipateni. Ono sing menyabotase dikira diskusi aliran kiri. Kene iki yo aliran kiri tenan. Aliran kiri nek cewok ngono. Aku nang kiri. Tangan kiri ya sing Ahisin ada cendekiawan muslim ini dari Salatiga itu Mas Victor Burhanuddin. Sorry, aku belum sempat jumpa Mas Amar ke Semarang. Gak usah jumpa saya, jumpa yang dekat dengan itulah, ada Begawan di situ, Pak Agastya Ramalisya itu. Pak Agas itu kemarin tak telepon nggak diangkat toh. Aku sama Pak Dr. Heri Sasongko. Dengan beliau itu jangan ditelepon, dengan soal ke sana saja gitu langsung. Todong telepon situ pasti. Halo Mas Victor. Halo. Pak Agas gimana, sehat ya Pak Agas? Bapak Sehat, BSD. aman. Bagaimana semua sehat-sehat ini kan? Tuhan, Mantap, Pak Agas. alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah sehat. Yang paling penting saat itu sehat saat ini. Siap. Monggo Mas Andri. Oh ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi tentang sekarang, mungkin dari Mas Eri bisa menutup, nggak apa-apa. Nanti kita bisa mungkin diskusi selanjutnya atau bisa japri juga nanti untuk AMT atau Mas Dadang untuk menanyakan tentang buku mencatat peristiwa musik. Dan saya sebagai perwakilan dari Art Music Today secara publisher pengelolanya, silakan kalau ada yang mau memesan buku ini langsung saja order ke saya atau langsung DM ke AMT Publisher _ atau langsung ke Mas Eri juga nggak apa-apa, nanti bisa di Nyong, Mas. Jadi Belum jam 10 kok wis ditutup, belum jam 10. Oh iya, kurang 15 menit. Kan gue Mas terakhir nang gue. Durung masih saya kira mending masih ada teman-teman lah. Oh, aku belum tanya tadi, baru komentar, tak tanya wis ke Dadang. Dadang itu kan. Oh ya, siap. Itu ya adik kelas saya, tapi di Google Scholar itu saya jauh junior dengan Guru Dadang ini. Pengalaman menulisnya luar biasa ini. Pertanyaan saya. Pertanyaanku tadi sudah terjawab sih dengan proses mencatatnya ini. Terus kemudian kesehariannya kamu saudara Dadang, Mas Dadang ini piye untuk menyelaraskan antara ya tadi nek malas jelas ya, saya sendiri juga tipikal pemalas tapi pengen sugih kan gitu. Jadi carane malas tapi sugih itu akhirnya yo berbagai cara saya lakukan supaya bisa sugih tapi yo sugih-sugih kan gitu.
Nah, piye bro, kamu membagi itu loh, membagi waktu. Artinya saya sendiri aku piye ya, artinya membagi waktu untuk produktif itu. Di negeri kita banyak wong akeh cangkeman gitu. Wong nek kon cangkeman termasuk saya itu nomor 1 ning ngarep gitu artinya. Tapi ternyata ketika perang di Google itu ya mundur secara teratur, apalagi tidak mudah juga menjadi seorang penulis. Saya meneh tulisannya diterbitkan karo AMT yang tidak diragukan kredibilitasnya lagi untuk meluncing buku-buku musik gitu. Maksudnya tidak diragukan kredibilitasnya melawan netizen gitu yang maha kejam gitu. Ini AMT ini wis tahan banting lah gitu. Termasuk tahan banting. Piye resep ataupun cara pengelolaannya yang waktunya hanya 24 jam, sedangkan kadang diri kita kan bukan masalah malas, tapi kesibukan kita untuk ke arah praktis lebih tinggi gitu daripada kebutuhan yang untuk masa depan ini menulis itu. Monggo bro dijawab. Oke. Biar ketemu ya. Iya mas. Sebenarnya ini berbagi saja sharing tentang cara membagi waktu saya dalam sehari 24 jam itu. Saya itu tipikal orang yang bisa dikatakan agak-agak suka memforsir tubuh ya. Kadang ya sudah saatnya harus tidur, tapi karena deadline saya itu suka memang harus selesai. Kalau memang harus deadline, misalkan saya sudah mencatat, mengagendakan, itu memang mau tidak mau, walaupun dengan saya selaku praktisi musik juga, saya sampai sekarang masih manggung-manggung, membantu banyak band-band lokal, kemudian ya masih harus kewajiban saya harus melakukan publikasi ilmiah, harus saya ada sampingan juga harus berdagang rilisan fisik, terus di rumah juga ada disibukkan dengan anak dan istri. Ini kan juga yang agak susah. Sebenarnya saya agak ngiri juga dengan teman-teman mungkin ya, teman-teman dosen sendiri yang mungkin mereka masih single ya. Mereka punya banyak waktu gitu. Tapi saya kembali lagi saya tetap bersyukur bahwa saya walaupun sudah dibutuhkan ini itu ini, saya masih bisa sampai bisa mengerjakan semuanya. Itu sih mas kalau saya. Memang saya tipikalnya begitu. Saya tidak selalu tidak mengenal waktu. Walaupun kadang udah jam 3 gitu, kan biasanya kalau udah dengar azan atau mulai terbitnya matahari itu kan mata itu kan udah pedes itu. Lawan kita itu itu. Terus kemudian kalau males lah itu repot lagi. Nah itu gimana saya memaksa diri untuk menyelesaikan semuanya. Wongnya senang maksa mas. Kalau saya begitu sih, suka maksa waktu, maksa ini tubuhnya ini sebenarnya kan saya juga agak kurang gak enak badan, minta gitu. Waduh ini gimana nih, wis lah. Untuk berkeringat meneh, wis lanjut diskusi. Itu sih mas. Ya, kayak tolik-tolik toh, ben rada anget. Tuh. Ya itu sisi lain. Begitu Mas Amar, mungkin untuk sharing untuk Thank you, bro. Ya Mas, itu sebenarnya ya kembali lagi ke diri kita masing-masing, sekuatnya diri kita, sekuatnya tubuh kita. Kan agenda jadwal masing-masing personal kan juga berbeda-beda. Mungkin saya juga masih banyak senggangnya mungkin. Siap, terima kasih. Tetap. Itu Mas.
sebenarnya saya juga pengen mendapat ini tanggapan dari Mas Victor ini. Saya soalnya di sini juga menyinggung musik anak ini. Mas Victor kan kemarin saya lihat itu juga merilis tentang musik anak ini. Bagaimana sih Mas kalau Mas Victor sendiri menurut pandangan Mas Victor musik anak itu gimana Mas? Oke. Bertolak belakang atau ada Baik, kesamaan ya. pendapat? Baik, terima kasih. Saya akan jernihkan dulu Waduh. stigma orang tentang buku saya musik anak itu. Jadi dugaan saya ya sebagai evidensi, hipotesis saya, dugaan saya benar bahwa tatkala orang-orang membaca buku saya itu langsung berimajinasi buku saya akan berbicara tentang musik anak. Itu padahal judul musik anak itu hanya sekedar headline saja. Di bawahnya ada kalimat kecil. Jadi musik anak, pengetahuan musik untuk guru PAUD. Jadi itu strategi marketing saja supaya orang-orang itu menangkap bahwa buku saya itu seolah-olah menarasikan panorama musik anak secara umum gitu. Padahal di situ poinnya itu saya menarasikan pengetahuan musik yang dibutuhkan oleh guru-guru PAUD. Jadi orang-orang termakan ini terbukti. Pertama, poin pertama itu terbukti. Jadi kalau rekan-rekan nanti membaca ya itu masih sangat basically sekali ya. Di situ saya kasih bagaimana kiat-kiat guru PAUD untuk memberi apresiasi pada musik, kemudian siapa tokoh-tokoh musik Indonesia yang pernah mengemuka dalam imperium musik Indonesia, misalkan seperti Ibu Sud, Pak Kasur, Bu Kasur, kemudian bagaimana lagu-lagu karya mereka, kemudian bagaimana masih dasar-dasar sekali itu sebenarnya. Jadi rekan-rekan termasuk Mas Dadang ini kan termakan ini. Termakan anak gitu kan ya. Taunya gambarannya itu menarasikan sebuah pemikiran musik anak yang sangat dipening kira-kira semacam itu. Jadi sebenarnya itu merupakan strategi marketing saja agar supaya buku saya lebih diterima lebih global. Padahal intinya ya tujuannya telosnya itu hanya buku itu saya khususkan untuk guru-guru PAUD yang ingin mengenal musik sebagai bekal mereka tatkala mengajar musik di kelas-kelas PAUD. Kira-kira poinnya semacam itu Mas Dadang ya. Oh iya. Termakan ya. Vokasi. Oke Mas. Oh ini ada yang tanya. Gimana kiat untuk membuat buku tersebut? Gimana langkah-langkah proses awal sampai akhir dalam pembuatan buku tersebut? Oke, terima kasih ini Mas Yusuf Budiman. Prosesnya sebenarnya saya mengawali dari memetakan peristiwa mana saja yang harus saya tulis, karena banyak juga di sini ya pengalaman saya tidak semuanya positif dan ada negatifnya tentu. Di sini juga saya sedikit menyinggung yang positif dan negatif, tapi di sini saya selalu memilah-milah juga yang mana patut disampaikan ataupun yang tidak. Yang mungkin untuk berikutnya akan saya kembangkan ulang. Ini juga saya masih intens ingin meriset teman-teman pang ya, karena saya memang akhir-akhir ini dekatnya dengan teman-teman pang, skena pang, termasuk di yang ada di kota saya, yang ada di tempat tinggal saya di Kota Batang itu. Mereka justru sekarang anak-anak pang itu sekarang sudah mengenal yang namanya sekolah tinggi ya. Mereka sudah melek tentang pendidikan, yang kemudian akhirnya mereka mengembangkan hobinya. Mereka juga memang hobi di bidang musik. Awal-awalnya memang cenderung ke musik-musik punk itu sendiri. Tapi kok mulai awal-awal tahun 2010-an itu, tahun 2010-an kalau nggak salah, itu mereka dan saya ikut mengajak mereka untuk mengenalkan musik kesenian Jawa, terutama gamelan itu saya kenalkan ke mereka, dan mereka
akhirnya sampai sekarang bisa belajar sendiri, berkembang sendiri, sampai sekarang mereka jobnya lebih banyak daripada saya sekarang. Nah, saya masih intens dengan itu karena saya ada tujuan merubah stigma punk yang sampai sekarang mungkin ya masih berbau negatif. Punk itu ya yang memberhentikan di pinggir jalan, ya, yang anak-anak kecil itu sebenarnya mereka hanya meminjam fashion punk saja sebenarnya. Kalau kita tanya gitu ya, saya pernah soalnya menanyakan beberapa anak-anak itu, ternyata mereka tidak ada tujuan untuk melakukan hal itu. Mereka ternyata hanya sebagai mungkin euforia saja, euforia teman-teman ikut istilahnya nyetrit ya. Jadi di jalan terus berpakaian fashion punk, terus kesana kemari ternyata nggak ada tujuan sampai sekarang ini. Kalau saya sebut ini, mereka itu kan munculnya itu biasanya di setiap Sabtu Minggu, biasanya di hari-hari libur. Ini kalau saya menyebut sendiri ini sekarang dengan sebutan punk weekend. Jadi munculnya itu kalau pas Sabtu Minggu, tapi kemarin juga di masa pandemi mengadakan konser privat ya, di situ senior semua memang, yang seumuran saya, bahkan ada yang di atas saya. Itu malah sekarang itu fashionnya juga sudah jauh dari punk. Mungkin untuk sudah agak jijik karena itu disalahgunakan oleh yang anak-anak kecil ini, yang kecil-kecil ini. Mereka kan sebenarnya berumuran sekitar SD kelas 6 sampai SMA ya, SMA kelas 1-an gitu. Saya ketika mewawancara itu sekitar umuran segitu. Nah, terus saya agak intens sekarang, cobalah agak mendekati yang teman-teman yang agak positif tadi ya, yang sudah mulai berubah, melek masa depan, yang saya sebut akhirnya sekarang pang hari ini itu ya, sekarang pang kontemporer kalau saya sebut. Mereka jauh sudah melek tentang kehidupan yang sekarang ini untuk menjalani hidupnya di masa depan. Mungkin untuk kedepannya saya akan menulis intens tentang pang ini. Karena saya kalau mau mengerjakan sesuatu itu selalu dimulai dari apa yang saya senang. Kalau yang memang tidak saya suka itu agak gimana ya, agak ada beban itu, jadinya kurang enjoy dalam melaksanakannya. Itu. Boleh tanggapi, Mas? Apa? Boleh. Ya. Sebentar aja ya. Hmm. Berarti untuk keadaan punk kontemporer itu dia menanggalkan fashionnya atau gimana? Pada umumnya kayaknya Mas, sekarang skena-skena yang muncul ya, yang akhirnya kembali lagi teman-teman lama yang skena punk ini. Halo. Terdengar? Halo. Wah, kok stuck ini. Halo. Halo.